Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai analisis LQ tanaman pangan di Kabupaten Banyuasin dan prediksi kelangkaannya. Yuk kita bahas. Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, dikarenakan Indonesia termasuk sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Melalui kebijakan yang ada di bidang pertanian, pemerintah terus mengupayakan untuk meningkatkan produksi beras. Dalam menunjang hal tersebut, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah upaya untuk menghidupkan lumbung pangan masyarakat desa, terutama untuk menampung gabah petani dan dijual pada saat persediaan beras di pasaran menipis atau pada saat harga beras lebih baik. Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang berkontribusi besar dalam penghasil padi di Sumatera Selatan loh. Pada tahun 2015, Kabupaten Banyuasin telah melakukan upaya peningkatan perluasan areal tanam padi dengan upaya peningkatan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200, yang berarti terjadi perubahan penanaman yang semula 1 kali dalam 1 tahun menjadi 2 kali dalam 1 tahun. Melalui upaya peningkatan perluasan areal tanam padi menjadikan produksi padi di Kabupaten Banyuasin meningkat, yang mana juga akan meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Banyuasin. Tahun 1984, pada Konferensi Food and Agriculture Organization, seperti diungkap Sutrisno, mencetuskan dasar-dasar ketahanan pangan yang pada intinya menjamin kecukupan ketersediaan pangan bagi umat manusia dan terjaminnya setiap individu untuk dapat memperoleh pangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyatakan komitmen untuk melaksanakannya. Sumber data yang digunakan pada penelitian kami menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer kami peroleh dari perhitungan kuantitatif, data sekunder kami peroleh dari data yang tersedia di web Badan Pusat Statistik atau Kementerian Pertanian. Untuk memperoleh informasi terkait komoditas tanaman pangan apa yang unggul di daerah Banyuasin, kami menggunakan analisis LQ. Untuk memperoleh kelangkaan, kami menggunakan asumsi dengan dan tanpa penurunan konsumsi beras sebesar 1,5%. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana perhitungan analisis LQ pada tanaman pangan di Kabupaten Banyuasin dan bagaimana sih perhitungan prediksi kelangkaan dari komoditas unggulan di Kabupaten Banyuasin. Yuk simak. Selanjutnya dalam pembahasan ini saya akan menunjukkan bagaimana perhitungan analisis LQ pada tanaman pangan di Kabupaten Banyuasin dan juga perhitungan mengenai prediksi kelangkaan dari komoditas unggulan tersebut di Kabupaten Banyuasin dengan asumsi-asumsi yang telah dibuat. Check this out. Baik, di sini langsung saja saya coba tunjukkan bagaimana proses penghitungan nilai LQ dan juga prediksi kelangkaannya. Kita lihat di sini bahwa terdapat data luas panen dan juga produksi tanaman pangan tahun 2019 di Kabupaten Banyuasin dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Pada tabel luas panen dapat dilihat bahwa padi merupakan tanaman yang paling tinggi luas panennya di Kabupaten Banyuasin dibandingkan dengan tanaman lainnya dengan nilai 208.598 hektar. Nah, jika dihitung nilai LQ-nya didapatkan angka 1,17, di mana mengindikasikan bahwa padi merupakan komoditas yang unggul karena memiliki nilai LQ di atas 1. Hal tersebut sejalan dengan perhitungan nilai LQ berdasarkan produksi, di mana padi menghasilkan nilai LQ sebesar 1,28, yang artinya komoditas ini dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan. Nilai LQ di atas 1 ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuasin dapat melakukan distribusi keluar daerah dalam bentuk beras untuk mensuplai daerah yang tidak memiliki produktivitas tinggi untuk berasnya. Sebagaimana didapatkan dari berita juga, Kabupaten Banyuasin ini memang merupakan daerah lumbung beras di Sumatera Selatan dan mampu menjadi 4 besar penyumbang pangan di Indonesia. Nah, dalam segi produktivitas pun, padi juga memiliki nilai terbesar di Kabupaten Banyuasin dengan nilai 4,34. Selanjutnya, setelah didapatkan data mengenai tanaman pangan yang unggul di daerah Kabupaten Banyuasin, dilakukan perhitungan untuk memprediksi kapan kemungkinan terjadi kelangkaannya. Dalam hal ini adalah beras karena merupakan produk dari tanaman padi.
Di sini kami menggunakan asumsi laju penyusutan lahan, laju pertambahan penduduk, laju pertambahan produktivitas, dan juga musim panen, kemudian laju penurunan konsumsi beras, konversi gabah basah ke gabah kering, konversi gabah kering ke gabah beras, dan juga konsumsi beras 2020. Untuk laju penurunan konsumsi berasnya, kami menggunakan asumsi 1,5% per tahun. Setelah mengolah data dengan asumsi-asumsi tadi, didapatkanlah data sebagai berikut. Dengan menghitung atau memprediksi kapan terjadinya kelangkaan, ya, dengan asumsi tidak terjadi penurunan konsumsi beras, dapat dilihat di sini bahwa stagnan, ya, tidak berubah, yaitu konsumsinya 114,6. Didapatkan bahwa 2055 terjadi kelangkaan dengan selisih minus 3048 ton. Sementara jika kita olah lagi datanya dengan menggunakan asumsi penurunan konsumsi beras sebesar 1,5%, ya, dapat dilihat di tabel ini terdapat penurunan konsumsi beras. Kita dapat mendapatkan data bahwa akan terjadi perlambatan dari prediksi sebelumnya, yaitu 2055 menjadi tahun 2068, di mana terjadi defisit sebesar minus 3.743. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton.